Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'mati la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu ya'ti yaumal qiyamati as-shalah. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, jamaah media sosial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu siap melaksanakan setiap apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dan istiqamah di dalam melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam melaksanakan salatnya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih di situasi saat seperti ini, saat wabah COVID-19 melanda, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih baik. Hubungan kita, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus lebih khusyuk. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahwa sholat kita akan sia-sia manakala kita melalaikan esensi daripada sholat yang kita lakukan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat yang dia lalai dengan sholatnya. Lalu ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa sholat dengan khusyuk? Yang pertama, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak melaksanakan sholat, siapkan hati kita bahwa kita akan berkomunikasi dengan Zat yang Maha Agung, dengan Zat yang Maha Rahman dan Rahim yang telah menciptakan kita semua. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, hadirkan jiwa al-khawfu war-raja. Apa yang disebut khauf dan apa yang disebut dengan ar-raja? Khauf itu adalah hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan siksanya. Dan yang kedua, ar-raja, hadirkan pengharapan agar kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ridhanya. Yang ketiga, ikhwatul iman rahimakumullah, saat kita sujud, saat itu adalah saat-saat seorang hamba begitu dekat dengan Rabb-nya. Rasakan sensasinya ketika kita sujud, dan saat sujud kita sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, yang Maha Mulia, yang telah menciptakan dan memberikan segala nikmat untuk kita semua. Yang keempat, sallu salatan muwaddi'an, kata Rasulullah. Rasakan salat itu seolah-olah menjadi salat yang terakhir untuk kita. Mahwal ihsan, apa itu yang disebut ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ketika engkau tidak melihat Allah, yakinilah bahwa Allah
melihatmu. Dan yang terakhir, ikhwatal iman rahimakumullah, apa yang kita baca mohon diresapi, mohon dipahami, karena bacaan kita adalah doa-doa kita. Bacaan kita dalam sholat adalah permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus komunikasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholat kita di Ramadan ini semakin khusyuk dan semakin menjadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau